Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga, yaitu transfer pricing. Nah, di sini kita bisa baca dulu untuk soalnya. Di sini ada PT Milham, merupakan perusahaan tekstil ternama yang memiliki dua departemen, yaitu Departemen Benang Premium Grade A dan Departemen Kain. Departemen Kain berniat untuk menekan biaya produksi sehingga ia mempertimbangkan untuk membeli benang dari Departemen Benang. Berikut ini adalah informasi terkait Departemen Benang selama tahun 2021. Yang pertama, satu gulung benang membutuhkan 2 kilogram kapas. Perusahaan membeli kapas dari supplier dengan harga 5.000 per kilo. Lalu yang kedua, dalam memproduksi satu gulung benang membutuhkan waktu 30 menit dengan rate 20.000 per jam. Lalu yang ketiga, manufacturing overhead untuk satu gulung benang sama dengan prime cost satu gulung benang, di mana perbandingan antara variabel overhead dan fixed overhead adalah 1:3. Lalu yang keempat, terdapat biaya lain yang dikeluarkan untuk setiap gulung benang, yakni biaya pengemasan 2.000, komisi penjualan 3.000, dan biaya pengiriman sebesar 5.000. Lalu yang kelima, satu gulung benang dijual ke pihak luar dengan harga 45.000 per bungkus. Lalu di sini ada informasi tambahannya nih, ya. Harga satu gulung benang yang ditawarkan supplier luar kepada Departemen Kain adalah 35.000 per gulung. Lalu Departemen Benang memiliki kapasitas produksi sebesar 20.000 gulung benang per bulannya. Lalu Departemen Kain membutuhkan 8.000 gulung benang untuk produksi setiap bulannya. Lalu yang terakhir, jika transfer pricing terjadi, maka seluruh biaya pengiriman dan komisi penjualan dapat dihindari. Lalu kita dimintanya tentukan apakah transfer pricing dapat dilakukan dan berapa rentang harga jika transfer pricing untuk setiap kasus independen yang dialami Departemen Benang berikut ini. Nah, di sini ada 3 kasus independen ya, poin 1, 2, dan 3. Nah, di sini sebelum kita untuk menghitung transfer pricing-nya, apakah terjadi transfer pricing atau tidak, kita bisa mencari untuk informasi yang diketahui dulu, ya. Yang pertama yang kita butuhin apa sih informasinya? Yaitu terkait dengan variabel cost. Nah, variabel cost itu didapat dari direct material ditambah dengan direct labor, ditambah dengan variabel overhead, dan juga variabel selling and administrative expense, ya. Nah, di sini untuk direct materialnya dulu nih, ya. Direct materialnya gimana? Kita baca informasi yang pertama, di mana untuk satu gulung benang, ya, jadi di sini kita pengen hitung variabel cost untuk satu gulung benang. Jadi di sini ya DM untuk satu gulung benang di sini dibutuhin 2 kilogram kapas. Di mana perusahaan membeli kapas dari supplier luar itu dengan harga 5.000 per kilo. Berarti 2 kilogram kapas kita kali dengan harga per kilonya yaitu 5.000. Dapat 10.000. Lalu untuk direct labor-nya gimana? Untuk direct labor-nya untuk produksi satu gulung benang itu kita butuh waktu 30 menit ya. Nah, 30 menit kita bisa konversi ke jam dengan cara kita bagi dengan 60. Kenapa sih kok kita perlu konversi ke jam gitu ya? Karena kita di sini menyesuaikan dengan rate-nya ya. Karena di sini dikasih tahu rate-nya dalam bentuk jam. Jadi makanya untuk waktu pengerjaannya yang dalam bentuk menit kita ubah dulu ke jam. Jadi 30 dibagi 60 kita kali dengan 20.000. Dapat 10.000 juga ya. Lalu di soal dibilang nih, nah kita pengen tahu untuk variabel overhead. Nah di informasi yang ketiga nih. Manufacturing overhead untuk satu gulung benang sama dengan prime cost satu gulung benang. Nah, kita bisa jumlahin dulu nih untuk prime cost. Prime cost apa sih? Prime cost adalah direct material ditambah dengan direct labor ya. Jadi 10.000 tambah 10.000 dapat 20.000. Berarti ini adalah total prime cost untuk satu gulung benang. Dari penjumlahan DM ditambah DL. Nah, lalu kita perlu kalikan nih ya. Kita perlu kalikan. Kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 1/4. Karena di sini kan manufacturing overhead itu sama dengan nilai prime cost kan. Jadi kan kita udah tahu nilai prime cost itu 20.000. Berarti ya manufacturing overhead juga 20.000, ya kan? Nah, sekarang kita udah tahu nih MOH-nya itu 20.000. Nah, sekarang kita pembagian ke variabel overhead dan fixed overhead. Nah, untuk variabel overhead berarti di sini kepemilikannya yang 1. Nah, untuk yang fixed overhead yang berapa? Yang 3.
Nah, di sini untuk yang transfer pricing, untuk kita dapetin variable cost, kita cuma butuh informasi terkait dengan variable overhead-nya aja. Jadi di sini kita bisa dari yang 20.000 tadi ya, 20.000 si total MOH-nya, kita kalikan dengan 1/4. Nah, per 4 itu dari mana? Dari jumlah perbandingannya ya, 1 ditambah 3. Oke, jadi di sini untuk variable overhead-nya kita dapat 5.000. Oke. Sekarang kita lanjut ke variable selling and administratif. Nah, itu yang mana sih? Informasi yang keempat nih, teman-teman, ya. Informasi yang keempat. Di mana untuk variable selling and administratif kita terdiri dari 3 ya. Dari biaya pengemasan, komisi penjualan, dan biaya pengiriman. Nah, untuk biaya pengemasan, di sini kita untuk satu benang ya. Nah, di sini dibilang setiap gulung benang. Jadi untuk satu gulung benang, untuk biaya pengemasan kita biayanya itu 2.000 ya. Lalu untuk komisi penjualan 3.000, lalu biaya pengiriman itu 5.000. Berarti untuk variabel selling and administratifnya tinggal kita jumlahin aja. Dari mana? Dari biaya pengemasan ditambah komisi penjualan ya. Lalu kita tambahkan juga dengan biaya pengiriman. Jadi dapat 10.000 ya. Setelah itu, kita bisa sekarang jumlahin untuk dapetin total variable cost-nya. Tinggal dari DM ditambah DL ditambah VOH ditambah variable selling and administrative expense-nya. Nah, di sini kita dapat nih total variable cost si ini ya, si satu gulung benangnya itu sebesar 35.000. Oke. Nah, sekarang kita perlu tahu juga, kita mencari untuk biaya variabel yang dapat dihindari apabila terjadi transaksi internal atau transaksi transfer pricing. Karena kan transfer pricing itu transaksi internal ya. Karena sesama divisi perusahaan, bisa dibilang kayak gitu, atau sesama departemen perusahaan. Oke. Nah, di sini untuk di soal dibilang di kalimat ya informasi tambahan poin terakhir, jika transfer pricing terjadi maka seluruh biaya pengiriman dan komisi penjualan dapat dihindari. Berarti 100%-nya ya. Berarti untuk biaya pengiriman itu 100%-nya adalah 5.000 ya di sini deh. Berarti 5.000. Lalu komisi penjualannya berapa? Komisi penjualannya adalah 3.000. Oke, berarti total biaya variabel yang dapat dihindari adalah 8.000. Oke, nah sekarang kita juga perlu menghitung, bukan menghitung ya, kita perlu tulis informasi juga yang bakal nanti dipakai untuk menghitung transfer pricing-nya ya. Di sini untuk unit produksi departemen benang per tahunnya apa nih? Nah, di sini kita kenapa kok 1 tahun apa per tahunnya sih, ada keterangan per tahunnya? Karena di sini kan di soal dibilang berikut informasi terkait departemen benang selama tahun 2021. Ya, berarti kita di sini untuk perhitungan transfer pricing-nya untuk 1 tahun. Jadi untuk tahun 2021 ya untuk 1 tahun. Nah, di informasi tambahan untuk unit produksinya atau kapasitas produksinya itu dikasih tahunya dalam bentuk bulan ya, 20.000 gulung per bulan. Jadi makanya kalau kita pengen tahu unit produksi selama setahunnya berarti tinggal 20.000 kita kali dengan 12 bulan. Jadi selama 12 bulan itu kita produksi 240.000 gulung benang. Oke. Lalu selanjutnya kita perlu tahu juga untuk informasi kebutuhan departemen kain per tahunnya. Yaitu di sini dibilang nih departemen kain membutuhkan 8.000 gulung benang untuk produksi setiap bulannya. Berarti kalau kita pengen tahu kebutuhan departemen kain per tahunnya, berarti tinggal 8.000 kita kalikan dengan 12 bulan. Dapat 96.000 gulung benang. Oke. Lalu selanjutnya kita juga perlu tahu informasi untuk harga jual dari departemen benang ke pihak luar. Ya. Jadi si departemen benang jual ke pihak luar berapa nih harganya? Nah, kita lihat di informasinya di sini, informasi yang kelima. Satu gulung benang dijual pihak luar dengan harga 45.000 per bungkus. Nah, di sini sebenarnya 45.000 per gulung ya, bukan bungkus nih. Salah nih harusnya gulung. Ya, ini gulung. Oke, jadi di sini kita bisa tulis 45.000 per gulungnya. Lalu maksimum acceptable transfer price atau harga jual dari supplier luar. Nah, itu maksudnya yang mana sih harganya?
Harga di informasi pertambahan yang poin pertama. Harga satu gulung benang yang ditawarkan supplier luar kepada departemen kain adalah 35.000. Jadi di sini bisa dibilang untuk transfer pricing adalah di sini istilahnya untuk ininya ya, untuk istilahnya main karakternya itu si departemen kain. Nah, departemen kain ini sekarang dia lagi, misalnya lagi bingung nih, ya kan? Dia lagi bingung mau milih apa, beli benangnya dari departemen benang atau dari supplier luar gitu. Karena dia istilahnya sekarang lagi pengen menekan biaya produksi ya supaya biaya produksinya itu lebih bisa rendah. Nah, makanya kan dia pasti butuh harga benang yang lebih murah. Nah, makanya di sini kita pengen bandingin harga jual dari departemen benang dengan supplier luar ya. Harga jual departemen benang yang transfer pricing-nya ya. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke perhitungannya nih. Nah, kita di sini karena ada 3 kasus independen, ya, berarti yang pertama kita kerjain yang kasus pertama dulu. Di sini, yang pertama, unit yang dijual ke pihak ketiga setiap bulannya ada 10.000. Berarti, kita kalau pengen tahu idle capacity atau unsold unit, atau bisa dibilang unit yang belum kejual, ya. Unit yang belum kejual berapa sih? Nah, tadi kan kita udah ngitung nih, ya kan? Udah ngitung untuk total yang diproduksi departemen benang per tahunnya, yaitu 240.000. Ya, 240.000 gulung. Lalu kita bisa kurangin dengan yang unit benang ya, benang yang udah terjual. Nah, di sini informasi yang pertama itu setiap bulannya udah terjual 10.000 ya. Berarti kalau kita pengen tahu penjualan selama setahunnya berarti 10.000 dikali dengan 12. Nah, jadi di sini kita dapat ya unsold unit atau idle capacity atau benang yang belum terjual itu sebanyak 120.000. Lalu required for transfer pricing-nya itu diambil dari kebutuhan si departemen kainnya. Departemen kain butuh berapa? 96.000 gulung per tahunnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang unit to be sacrificed for transfer pricing-nya, ini gimana? Kita bisa lihat aja, kita bandingin antara idle capacity dengan required for transfer pricing-nya. Nah, di sini si departemen kain, ya, itu dia butuh 96.000. Nah, lalu kita punya sisa stok benangnya itu 120.000. Berarti kita bisa menuhin dong kebutuhannya si departemen kain. Nah, dengan kita bisa menuhin kebutuhannya si departemen kain, ya, berarti unit yang dikorbankan itu 0 ya. Unit yang dikorbankan itu maksudnya adalah unit yang sebenarnya itu kita sebenarnya bisa pengen jual gitu. Kita sebenarnya bisa pengen menuhin kebutuhan customer. Cuman di sini bisa dibilang kita nggak bisa menuhin nih kebutuhan customernya karena uh, persediaan kita itu tidak mencukupi kebutuhannya si customer. Makanya nanti uh, selisih dari kebutuhan si customer-nya itu kita bisa bilang sebagai unit yang dikorbankan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau di sini nggak nol. Kenapa? Karena kita punya 120.000, terus customer-nya butuh 96.000. Ya berarti kita bisa menuhin kan 96.000, 100 bisa secara keseluruhannya kan kita bisa. Ya udah berarti unit yang dikorbankannya nggak ada untuk transfer pricing. Berarti nol. Nah sekarang kita lanjut ke perhitungan untuk minimum acceptable transfer pricing-nya. Nah, di sini untuk minimum acceptable transfer pricing itu diambil dari variable cost transfer pricing ditambah dengan total contribution margin loss ya. Nah, di sini untuk variable cost untuk transfer pricing-nya itu diambil dari mana? Diambil dari total variable cost murninya nih yang 35.000. Nah, kita kurangi dengan biaya variabel yang dapat dihindari, yaitu 8.000. Berarti dapat 27.000 untuk variable cost transfer pricing-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke total contribution margin loss-nya ya. Total contribution margin loss tuh diambil dari mana sih? Diambil dari unit selling price ya, selling price per gulungnya nih. Untuk dari departemen benang ke pihak luar berapa? 45.000.
Nah, 45.000 kita kurangi dengan variabel cost yang masih murni, ya 35.000 nih, ya 100% ya. Jadi 45.000 dikurangi 35.000, ya. Lalu kita kalikan dengan unit yang dikorbankan, ya yaitu 0. Lalu setelah itu baru kita bagi dengan unit yang required for transfer pricing-nya 96.000. Jadi di sini dapat contribution margin-nya ya 0. Ya kenapa? Karena di sini ada perkalian dengan 0, ya pastinya kalau ada perkalian dengan 0, ya hasilnya ya 0 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa dapetin untuk minimum acceptable transfer pricing-nya itu dari 27.000 ditambah dengan 0. Dapat 27.000. Berarti di sini untuk range-nya gimana? Range-nya itu dari untuk nilai minimumnya nih yang 27.000 ya. Lalu kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan harga jual benang yang mana itu dari supplier luar. Jadi harga jual benang yang ditawarkan oleh supplier luar kepada departemen kain yang 35.000 ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat nih range-nya nih ya 27.000 dengan 35.000. Nah, kalau kita lihat dari sini kemungkinan gimana nih, apakah akan terjadi transfer pricing atau enggak? Terjadi ya, akan terjadi transfer pricing. Oke, kita tulis dulu. Kesimpulannya adalah dapat terjadi transfer pricing. Ya, kenapa? Karena ya pastinya departemen kain itu bakal milih beli di kita. Kenapa? Karena di kita nih harga satu gulung benangnya itu 27.000. Kalau dari supplier luar dia dapat tawaran harga satu gulung benangnya 35.000. Ya pasti dia bakal milih ke departemen benang. Nah, dengan dia milih dengan departemen benang, pastinya itu berarti akan terjadi transfer pricing ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Di sini untuk kasus yang kedua itu unit yang dijual ke pihak ketiga itu setiap bulannya adalah 15.000 pieces. Nah, berarti di sini kita pengen tahu dulu untuk informasi idle capacity atau unsold unitnya nih untuk kasus kedua. Berarti dengan cara gimana? Unit produksi ya selama 1 tahunnya yang 240.000 gulungnya ya kita kurangin dengan total penjualan selama 1 tahunnya nih, total unit penjualannya ya. Nah, di sini untuk per bulannya itu di kasus kedua kita per bulannya itu 15.000 nih ya per bulannya. Berarti kalau kita pengen 1 tahun berarti tinggal kita kali dengan 12 ya. Berarti di sini dapat sisa untuk unsold unitnya adalah 60.000. Lalu required for transfer pricing-nya itu diambil dari kebutuhan dari departemen kain per tahunnya yaitu 96.000. Nah, di sini kita bisa lihat nih apakah ada unit yang bisa ke-file atau enggak. Nah, di sini ada ya, yaitu dari 96.000 dikurangi dengan 60.000. Ya, dapat 36.000. Kok bisa sih ada unit yang dikorbankan? Karena gini, si customer ya atau si departemen kain dia butuh 96.000 gulung. Tapi kita cuma punya 60.000. Berarti kan 36.000-nya kita nggak bisa menuhin dong kebutuhannya si departemen kain. Nah, unit yang kita nggak bisa butuhin ke departemen kain itu kita akui sebagai unit yang dikorbankan atau unit to be sacrificed for transfer pricing. Nah, di sini kita udah tahu untuk unitnya. Sekarang kita bisa menghitung untuk minimum acceptable transfer pricing-nya. Nah, di sini untuk variable cost transfer pricing-nya kalian bisa langsung aja ambil dari yang kasus pertama bisa, atau kalian mau hitung ulang lagi juga bisa. Nah, kalau hitung ulang berarti dari total variable cost yang 35.000 kita kurangi dengan biaya variabel yang dapat dihindari yang 8.000. Berarti di sini kita dapat 27.000 ya. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan contribution margin loss. Nah, untuk contribution margin loss berarti diambil dari selling price per unit yang mana dari departemen benang dia jual ke pihak luar nih, yaitu 45.000. Lalu kita kurangi dengan variabel cost yang murninya nih yang 100%-nya ya 35.000 ya.
Setelah itu nanti kita perlu kalikan, ya unit itu bisa ke Fatehan 36.000. Setelah itu kita bagi dengan unit yang required for transfer pricing-nya yang 96.000 dulu. Jadi di sini kita dapat total contribution margin loss-nya sebesar 3.750. Berarti untuk minimum acceptable transfer pricing-nya berapa? Tinggal 27.000 ditambah dengan 3.750. Di sini dapat 30.750. Ya, kita taruh di sini untuk range-nya, ya. Nah, range-nya itu kita bandingkan dari minimum acceptable dengan nilai maksimum acceptable-nya. Nah, nilai maksimumnya itu diambil dari harga dari supplier yang istilahnya harga dari supplier luar yang nawarin ke departemen kain yang 35.000. Ya. Nah, kalau kita lihat dari range-nya, apakah akan terjadi transfer pricing atau enggak? Akan terjadi ya. Berarti kesimpulannya itu dapat terjadi transfer pricing. Kenapa? Karena pastinya departemen kain itu bakal beli ke kita ya, karena harga kita itu lebih murah daripada supplier luar. Oke. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke yang kasus ketiga nih. Untuk kasus yang ketiga, di sini kita untuk idle capacity-nya, nah di sini kan kita untuk cari idle capacity atau outsold unitnya kan diambil dari total produksi kita selama 1 tahun, ya, yang 240.000 gulung, kita kurangi dengan total penjualan selama 1 tahun. Nah, di kasus ketiga ini dibilang penjualan kita setiap bulannya itu 20.000, ya. Berarti kalau kita pengen tahu penjualan kita selama 1 tahun, berarti dikali dengan 12. Nah, di sini ternyata unsold unitnya ya sisanya 0 nih. Ya, karena udah terjual seluruhnya. Karena kan 20.000 dikali dengan 12 ya 240 gulung ya. Berarti kalau kita produksi 240 gulung dikurangi dengan 240 gulung juga hasilnya ya 0 ya. Berarti tidak ada yang tersisa. Berarti semua yang diproduksi terjual semua. Nah, di sini untuk required for transfer pricing-nya ini kita bisa dapat dari kebutuhan departemen kain per tahunnya yang 96.000 ya. Lalu sekarang kita unit to be sacrificed for transfer pricing-nya. Nah, berarti untuk unit to be sacrificed tinggal dari 96.000 dikurangi dengan 0. Jadi dapat 96.000. Kenapa? Karena di sini bisa dibilang si departemen kain dia butuh 96.000 gulung benang. Tapi kita nggak ada stok nih. Ya kan stok kita 0 nih untuk benangnya. Ya berarti kita istilahnya ya merelakan di 96.000-nya. Jadi bisa dibilang ya itu unit to be sacrificed ya, unit yang dikorbankannya sebesar 96.000. Karena kita nggak punya stok nih. Ya jadi permintaannya si departemen kain ya seluruhnya kita korbanin. Oke. Nah, di sini untuk minimum acceptable transfer pricing-nya dari variable cost transfer pricing, yang mana kita bisa ngitung ulang lagi dari total variable cost kita kurangi dengan total biaya variabel yang dapat dihindari. Jadi di sini kita dapat 27.000, setelah itu kita tambah dengan contribution margin loss-nya. Nah, untuk contribution margin loss-nya di sini kita ini ya, dari unit istilah dari selling price departemen benang ke pihak luar yang 45.000 kita kurangi dengan total variable cost yang masih 100% nih ya 35.000 ya. Setelah itu kita kalikan dengan unit yang dikorbankan berapa? 96.000. Lalu kita bagikan dengan required for transfer pricing-nya 96.000 juga. Berarti di sini kita dapat minimum acceptable total contribution margin loss-nya nih. Sorry ya. Total contribution margin loss-nya kita dapat 10.000. Berarti untuk minimum acceptable for transfer pricing-nya itu diambil dari 27.000 ditambah dengan 10.000 dapat 37.000. Berarti untuk range-nya kalian bisa ambil dari 37.000 nih untuk dari minimum ya. Nilai minimum kita bandingkan dengan maksimum acceptable transfer pricing-nya yang 35.000. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari range-nya, apakah akan terjadi transfer pricing? Nggak akan ya. Berarti kesimpulannya tidak dapat terjadi transfer
transfer pricing. Ya, kenapa? Karena harga jual kita lebih mahal nih, ya 37.000, sedangkan departemen dari supplier luar itu malah 35.000. Ya, pastinya di kasus ketiga ini ya departemen kain bakal milih beli ke supplier luar karena harga supplier luar lebih murah, jadi 35.000. Kalau dia beli ke kita, harganya lebih mahal, yaitu 37.000 ya. Nah, untuk pembahasan soal yang ketiga ini, ya materi transfer pricing sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat, yaitu CVP Analysis ya. Jadi di sini juga masih dari soal UAS Lab Akmen 2 tahun lalu ya. Nah, di sini kita baca soalnya dulu. Jadi di sini ada Cimolala, ada perusahaan yang menjual dua jenis produk dessert, yaitu cookies dan croffle. Berikut adalah informasi anggaran dari Lacimola selama tahun 2021. Ya. Di informasi yang pertama, di sini produk cookies dijual dengan harga 50.000 per boxnya, sedangkan croffle dijual dengan harga 40% lebih tinggi dari cookies. Lalu informasi yang kedua, untuk membuat kedua dessert ini dibutuhkan tepung terigu, di mana satu box cookies membutuhkan 500 gram tepung terigu dan satu box croffle membutuhkan 700 gram tepung terigu. Harga tepung terigu adalah 20.000 per kilo. Selain itu, dalam membuat satu box cookies dibutuhkan 200 gram choco chip dan dalam membuat satu box croffle dibutuhkan 300 ml sirup maple. Choco chip dibeli dengan harga 20.000 per 500 gram dan sirup maple dibeli dengan harga 90.000 per liternya. Lalu informasi yang ketiga, total dessert yang diproduksi pada tahun 2021 adalah 65.000 box. Dengan perbandingan antara cookies dan croffle adalah 4:6. Lalu informasi yang informasi yang keempat, berikut terdapat data persediaan Lacimolala. Nah, di sini ada dari cookies dan croffle. Nah, di sini ada per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021. Nah, di sini berarti untuk 31 Desember 2020 ya karena di sini kita kalau dilihat di bagian yang dimintanya ya, kita itu diminta untuk menghitung BEP multiple product dengan pendekatan CM package untuk tahun 2021. Berarti untuk tahun 2021, berarti untuk informasi yang persediaan per tanggal 31 Desember 2020 itu sama aja seperti 1 Januari 2021. Jadi untuk 31 Desember 2020 itu adalah informasi terkait dengan beginning inventory. Lalu untuk yang 31 Desember 2021-nya itu terkait informasi ending inventory ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk informasi yang kelima nih ya. Dalam membuat satu box cookies memerlukan waktu pembuatan selama 30 menit, sedangkan pembuatan satu box croffle hanya memerlukan waktu selama 20 menit. Dengan upah tenaga kerja langsung sebesar 30.000 per jam. Lalu informasi yang keenam, masing-masing produk yang sudah selesai dibuat akan dikemas dalam box dengan harga 2.000 per unit. Selain itu, terdapat biaya untuk komisi penjualan sebesar 3.000 per boxnya. Lalu di sini, Lacimolala memiliki dua buah mesin untuk proses produksi, yaitu mesin X dan mesin Y. Ya, nanti informasinya akan kita pahami lagi lebih lanjut pada saat kita untuk menghitung depresiasinya ya. Pasti kalau udah ada mesin produksi pasti udah depresiasi ya. Nah, informasi yang ke-8 di sini dalam proses produksinya, Lacimolala memiliki satu buah gedung pabrik yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, ini ada gedung, pastinya kita menghitung depresiasi ya. Lalu informasi ke-9, perusahaan juga memiliki 2 orang manajer pabrik dengan gaji 5 juta per bulan per orang. Nah, kita diminta informasi yang pertama itu hitunglah BEP multiple product dengan pendekatan CM package untuk tahun 2021. Pembulatan 4 angka di belakang koma. Lalu yang kedua, alokasikan BEP tersebut ke dalam unit, ya BEP in unit, dan penjualan, BEP in rupiah, untuk masing-masing produk pada tahun 2021. Nah, di sini sebelum kita ke pengerjaan untuk BEP-nya, kita bisa
mencari dulu untuk informasi yang udah diketahui ya, kita menghitung untuk informasi yang diketahui. Nah, di sini kita menghitung untuk variable cost per unit produk nih ya. Variable cost per unit produk itu komponennya ada dari DM, DL, VOH, dan variable selling and administrative expense ya. Nah, di sini kita ada dua produk ya, cookies dan truffle. Nah, untuk direct materialnya dulu, direct materialnya di sini ada tepung terigu, choco chip, dan sirup maple. Nah, untuk cookies dulu nih. Nah, untuk cookies di soal dibilang nih, satu box cookies itu memerlukan 500 gram tepung terigu. Jadi untuk cookies berarti tinggal 500 gram ya, kita konversi ke kilo, berarti kita bagi dengan 1.000 ya. Lalu kita kalikan dengan harga terigu per kilonya, yaitu 20.000 ya. Jadi 500 gram dibagi dengan 1000 gram, lalu kita kali dengan 20.000. Karena kan 1 kilo itu 1000 gram ya. Jadi maka di sini kita lebih baik 500 gramnya kita konversi ke kilo, lalu kita kali dengan 20.000. Jadi kita menyesuaikan dengan harga yang diketahuinya. Ya. Di sini dapat untuk cookiesnya itu sebesar 10.000. Ya. Lalu kalau untuk satu box truffle itu membutuhkan 700 gram tepung terigu. Nah, berarti di sini kita bisa aja langsung nih untuk tepung terigu si truffle-nya. Berapa? 700 gram ya. 700 gram kita bagi lagi dengan 1000. Ya, kita kali dengan 20.000 harga tepung terigu per kilonya. Di sini dapat untuk yang truffle tepung terigunya itu 14.000. Nah, sekarang kita lanjut ke yang choco chip ya. Untuk selain itu ya, dalam membuat satu box cookies dibutuhkan 200 gram choco chip. Nah, berarti untuk yang cookies lagi nih, dia untuk choco chip butuh 200 gram. Nah, terus untuk choco chip dibeli dengan harga 20.000 per 500 gram. Berarti kalau kayak gini perhitungannya gimana? Ya, perhitungannya gampangnya adalah tinggal 200 gram kita kalikan dengan harga choco chipnya 20.000. Nah, tapi 20.000-nya itu per 500 gram. Ya udah, berarti 20.000-nya kita bisa bagi dengan 500 gram. Ya. Jadi dapat 8.000. Jadi bisa dibilang kalau kita pengen tahu harga choco chip per gramnya, ya berarti tinggal 20.000 dibagi 500. Ya. 20.000 dibagi 500 dapat hasilnya berapa? Lalu kita kalikan dengan kebutuhan untuk buat satu box choco chipnya, yaitu 200 gram. Nah, nanti hasilnya dapat pasti tuh, ya, 8.000. Oke. Nah, untuk truffle, kita lihat, untuk truffle dia nggak butuh choco chip ya. Dia yang dibutuhin adalah sirup maple. Berarti untuk di bagian truffle, ya choco chipnya berarti 0. Ya, karena buat truffle itu nggak butuh choco chip. Lalu kita lanjut untuk yang cookies lagi, yang bagian sirup maple. Nah, untuk membuat cookies kita nggak butuh sirup maple. Jadi untuk di bagian cookiesnya ya sirup maple-nya 0. Nah, sedangkan di bagian truffle-nya baru nih kita hitung. Karena di produksi truffle kita butuh sirup maple. Dimana di sini kita butuhnya itu 300 ml ya. Nih, satu box truffle dibutuhkan 300 ml sirup maple. Jadi 300 ml kita bagi dengan 1000 ml. Karena istilahnya kita pengen konversi 300 ml-nya ke liter. Jadi 300 ml-nya kita bagi dengan 1000, kita kalikan dengan harga sirup maple per liternya. Dimana di sini dibilang sirup maple dibeli dengan harga 90.000. Berarti kita kalikan dengan 90.000. Karena kan 1 liter itu sama dengan 1000 ml ya. Nah, di sini kita dapat nih untuk sirup maple-nya itu sebesar 27.000 ya. Nah, untuk DM, untuk cookies, dan truffle sudah selesai. Kita lanjut ke direct labor. Nah, untuk direct labor itu ada di informasi yang kelima ya. Informasi yang kelima. Nah, di sini ya, untuk membuat satu box cookies memerlukan waktu pembuatan selama 30 menit. Ya udah, berarti tinggal langsung aja. 30 menit kita konversi ke jam, berarti kita bagi dengan 60. Lalu kita kalikan dengan rate upah per jamnya. Berapa? 30.000 ya. Jadi dapat 15.000. Sedangkan untuk truffle berapa? Untuk truffle dia itu pengerjaannya untuk satu box selama berapa menit? Nah, di sini 20 menit ya. Berarti 20 menit
Nah, kita konversi ke jam, berarti kita bagi dengan 60 menit. Setelah itu kita kali dengan rate upah per jamnya, yaitu 30.000. Berarti di sini dapat 10.000. Nah, untuk DL sudah selesai. Nah, kita lanjut ke variable overhead nih. Nah, untuk variable overhead, di sini itu kita bisa lihat untuk informasi yang ke-6 ya. Informasi yang ke-6 nih. Masing-masing produk yang selesai dibuat akan dikemas dalam box dengan harga 2.000 per unit. Jadi bisa dibilang untuk boxnya itu ya, dia itu masuk ke proses produksi. Jadi bisa dibilang itu kita akui sebagai variable overhead karena masuk ke proses produksi. Karena kan di sini dibilang selesai dibuat langsung dikemas nih. Berarti kemasannya si boxnya itu masuk ke biaya produksi. Jadi makanya di sini untuk kemasan boxnya itu kita akui sebagai variable overhead. Kita masuk ini. Kebetulan di soal saya kasih tahu untuk boxnya itu 2.000 per unit. Nah, ini untuk cookies dan truffle ini sama-sama 2.000. Oke. Selanjutnya untuk variabel selling and administratifnya nih. Selain itu terdapat biaya komisi untuk penjualan sebesar 3.000 per box. Nah, untuk komisi penjualan kita akuinya sebagai variable selling and administrative expense ya. Ini kurang expense nih. Tambah dengan expense ya. Variable selling and administrative expense. Nah, di sini sebesar berapa? Sebesar 3.000 per box ya. 3.000. Oke, nah berarti dengan kita udah masukin komponen BM, DL, VOH, dan variabel selling, kita bisa jumlahin untuk total variabel cost-nya. Ya, nih kita jumlahin untuk yang cookies. Di sini kita dapat 38.000. Lalu untuk yang truffle, kita dapat berapa nih? Kita dapat 56.000. Nah, untuk total variabel cost kita sudah selesai untuk perhitungannya. Sekarang kita lanjut untuk mencari total fixed expense selama tahun 2021, selama 1 tahunnya ya. Nah, di sini kita bisa baca untuk informasi yang ketujuh nih. Lacimulala memiliki 2 mesin produk untuk proses produksi, yaitu mesin X dan mesin Y. Mesin X diperoleh pada tanggal 13 Juni 2021 dengan harga 84 juta. Disusutkan dengan metode garis lurus dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Berarti untuk depresiasi mesin X gimana caranya? Caranya adalah harga perolehannya ya 84 juta. Nah, terus biasanya kan kalau garis lurus kan ada dikurangi dengan nilai sisa. Nah, di soal karena nggak ada informasi terkait dengan nilai sisa, berarti kita asumsikan bahwa nilai sisanya nggak ada, 0 ya. Jadi 84 juta kita kurangi dengan 0, setelah itu kita bagi dengan umur manfaatnya. Umur manfaat mesin X berapa nih? 10 tahun. Ya, jadi kita bagi dengan 10. Setelah itu kita perlu kali dengan fraction. Kenapa? Karena kita sekarang lagi di tahun berjalan nih, tahun 2021, ya kan? Nah, kebetulan mesin X ini juga diperolehnya di tahun 2021, di tanggal 13 Juni. Berarti depresiasinya kita bisa hitungnya mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Nah, jadi karena di sini istilahnya tanggalnya itu tanggal 13 Juni, diasumsikan bahwa Juninya itu dihitung ya. Jadi diasumsikan bahwa tanggal 13 Juni itu masih awal bulan. Jadi makanya bulan Juni dihitung. Jadi pakai kalau dari tanggal 1 sampai 14 itu diasumsikan masih awal bulan. Nah, kalau udah dari tanggal 15 sampai tanggal 31 itu hitungannya udah akhir bulan. Makanya kalau kalian sekarang untuk depresiasi nanti bakal dihitungnya mulai per bulan depannya. Nah, di sini karena tanggal 13 Juni, nah bulan Juni dihitung nih, ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 7 bulan ya. Berarti di sini kita kali fractionnya dengan 7 per 12. Dapat berapa? 4.900.000 ya. Selanjutnya kita ke depresiasi mesin Y. Nah, untuk mesin Y ini diperoleh pada tanggal 1 Februari 2020 dengan harga 150 juta, memiliki masa manfaat 20 tahun dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Yes. Dengan double declining nih. Nah, di sini kita bisa hitung dulu nih, ya. Kita tulis dulu informasinya. Untuk cost
mesin Y, sorry ya. Kos mesin Y berapa? 150 juta nih. Ya, harga perolehannya itu 150 juta. Nah, selanjutnya untuk double declining pasti kita butuh yang namanya rate depresiasinya. Nah, rate-nya gimana caranya? Berarti tinggal 100% ya. Kita bagi dengan umur manfaat mesin Y. Di sini umur manfaatnya itu 20 tahun. Berarti 100% kita bagi dengan 20 tahun, lalu kita kali dengan 2. Berarti depresiasi per tahunnya itu sebesar 10%. Nah, di sini karena istilahnya perlu diingat lagi ya, double declining kita dasarnya dari book value. Jadi kita walaupun kita sekarang lagi di tahun 2021, kita perlu tahu dulu berapa sih depresiasi di tahun 2020-nya. Nah, depresiasi di tahun 2020-nya kita hitung dengan cara 150 juta kita kalikan dengan rate depresiasinya 10%. Lalu kita perlu kali dengan fraction. Ya, kenapa? Karena di sini kita peroleh untuk mesinnya itu di 1 Februari. Ya, berarti dari 1 Februari sampai dengan 31 Desember berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 11 bulan ya. Berarti tadi 150 juta dikali dengan 10%, lalu kita kalikan dengan 11/12. Berarti dapat 13.750.000. Jadi sekarang kita baru bisa tahu nih untuk depresiasi di tahun 2021-nya. Dengan cara gimana? Dengan cara 150 juta kita kurangi dengan depresiasi di tahun 2020, yaitu 13.750. Setelah itu kita kalikan dengan 10%. Nah ini di tahun 2021-nya untuk depresiasinya kita nggak perlu kali dengan fraction. Kenapa? Karena full 1 tahun. Ya, dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 ya. Di sini dapat 13.625.000 ya. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa masukin nih untuk depresiasi mesin Y-nya yang 13.625.000. Oke. Lalu kita lanjut ke depresiasi gedung pabrik. Nah, gedung pabrik itu di informasi yang ke-8 ya. Kalau depresiasi kan dia fixed expense ya. Maka di sini ada depresiasi mesin, depresiasi gedung ya. Nah, untuk gedung pabrik, di sini Lachimala memiliki 1 buah gedung pabrik yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harga perolehan 1 miliar dengan nilai sisa sebesar 200 juta. Dan diperkirakan dapat digunakan selama 20 tahun serta disusunkan dengan metode garis lurus. Berarti di sini untuk perhitungannya gimana nih untuk depresiasi gedung pabrik? Nah, kalau garis lurus kan gampang ya perhitungannya. Berarti tinggal berarti harga perolehannya 1 miliar ya. Kita kurangi dengan nilai sisa. Di soal dibilang nilai sisanya sebesar berapa? 200 juta. Berarti kita kurangi dengan 200 juta. Ya. Lalu kita bagi dengan umur manfaatnya 20 tahun. Nah, di sini full ya. Full 1 tahun ya, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ya. Jadi nggak perlu dikali dengan fraction, langsung dibagi aja dengan umur manfaat. Jadi kita dapat depresiasi selama 1 tahun ya di tahun 2021-nya itu sebesar 40 juta. Oke. Nah, selanjutnya ada manajer pabrik nih. Nah, manajer pabrik ini gaji ya, sorry ya. Kita tambahin keterangan gaji manajer pabrik. Nah, gaji manajer pabrik ini maksudnya ke fixed expense. Nah, di sini totalnya berapa nih? Di sini kita baca informasi ke-9. Kita punya 2 orang manajer pabrik. Berarti 2 orang kita kali dengan, nah di soal dikasih tahu untuk informasinya itu gajinya 5 juta per bulan per orang. Berarti 2 orang kita kalikan dengan gaji per bulannya 5 juta. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan karena kita informasi gaji untuk 1 tahunnya. Ya. Di sini dapat 120 juta. Berarti kita bisa jumlahin untuk total fixed expense-nya nih. Ya, dari depresiasi mesin sampai dengan gaji manajer pabrik. Dapat 178.525.000. Ya. Selanjutnya, kita bisa mencari untuk unit sold-nya nih. Ya, karena kita perlu untuk unit sold-nya.
Nah, di sini ada biasa ya, untuk rumus itu dari beginning inventory, tambah unit produce, dikurangin ending, ditambah, nanti dapat unit sold. Nah, di sini ada cookies dan croffle. Nah, untuk informasinya ada di informasi keberapa nih? Informasi yang keempat. Di sini di soal dibilang, untuk yang cookies dulu nih. Yang cookies persediaan per 31 Desember 2020 sebesar 19.000 box. Berarti sama aja seperti beginning inventory di tahun 2021. Berarti untuk cookies 19.000 box ya. Lalu untuk yang croffle berapa? Untuk yang croffle berarti 20.000 box ya. Lalu kita lanjut ke ini dulu ya, ending inventory-nya dulu. Kita bisa masukin. Untuk yang cookies, ending inventory-nya berarti ambil yang per tanggal 31 Desember 2021 yang 10.000. Untuk yang croffle berapa? Yang croffle berarti yang 9.000 ya. Lalu untuk unit produksinya, kita informasi yang keberapa? Informasi yang ketiga nih. Total dessert yang diproduksi pada tahun 2021 adalah 65.000 box. Dengan perbandingan antara cookies dan croffle adalah 4:6. Berarti kita bisa tahu nih untuk unit produksi cookies dengan cara total unit produksinya yaitu 65.000 kita kalikan dengan 4/10. Karena 4 ini punyanya si cookies ya, 4 punyanya si cookies. Kalau yang 6 itu punyanya si croffle. Jadi makanya untuk yang cookies kita kali dengan 4/10. Per 10-nya dari mana? Dari total perbandingan ya. 4 ditambah 6, 10. Ya, jadi di sini dapat 26.000 untuk unit produksi si cookies. Untuk croffle berapa? Untuk croffle berarti tinggal 65.000 ya, kita kalikan dengan 6/10. Di sini dapat 39.000. Berarti dengan begini kita bisa tahu untuk unit sold-nya ya. Dengan cara 19.000 ya beginning inventory-nya kita tambahkan dengan unit produksi 26.000. Lalu kita kurangkan dengan ending inventory-nya 10.000. Jadi dapat 35.000 nih yang terjual untuk si cookies. Untuk yang croffle gimana? Croffle berarti tinggal 20.000 ditambah 39.000 dikurangi dengan 9.000. Dapat 50.000. Nah, untuk unit sold-nya kita udah dapat. Nah, sekarang kita mencari sales mix. Nah, untuk sales mix-nya gimana nih? Sales mix itu adalah bisa dibilang unit yang terjual nilainya kita perkecil. Jadi namanya sales mix ya. Jadi kalau di sini dari yang unit terjual kan kita udah tahu nih untuk cookies 35.000, untuk croffle 5.000. Berarti kalau kita pengen tahu sales mix-nya gimana? Kan katanya tadi nilainya diperkecil. Ya udah. Berarti untuk step pertama kita bisa memperkecil dengan cara kita menghilangkan 0 ya, 3 0 yang di belakangnya nih. Berarti 35.000 kalau kita pengen hilangin 0-nya nih, 3-3-nya berarti kita bagi dengan 1.000 ya. Lalu untuk yang croffle juga sama. Kita pengen hilangin nih 3 angka 0-nya yang di belakang. Berarti kita bagi dengan 1.000. Jadi dapat untuk yang cookies 35, untuk yang croffle 50. Nah, step selanjutnya adalah kalau kita lihat dari angkanya, wah kira-kira masih bisa diperkecil lagi nih. Dengan cara gimana? Nah, kalau kita lihat, kalau dibagi 1, ya pasti hasil itu angka itu sendiri. Kalau dibagi 2, hasilnya ya bisa dibagi. Cuma nanti desimal nih yang 35-nya. 35 bagi 2 kan 17,5. Jadi nggak mungkin. Ya, jadi kalau misalkan dibagi 3, kalau dibagi 3 juga sama. Hasilnya pasti bakalan desimal nih. Baik untuk yang cookies yang 35 ataupun yang croffle 50 ya. Selain itu juga kalau kita bagi dengan masing-masing kita bagi dengan 4 juga hasilnya desimal. Nah, pasnya kita itu membagi dengan angka berapa? Kita bagi dengan angka 5 ya. Jadi 35 kalau kita bagi 5 dapat 7 ya. Lalu kalau untuk yang croffle yang 50 kita bagi dengan 5 dapat berapa? Dapat 10. Nah, dari angka 7 dan 10 ini apakah bisa dibagi lagi? Dan jawabannya ya pasti bisa. Cuman kalau angka 7 kalau dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, hasilnya pasti bakalan desimal. Nah, untuk unit penjualan di sini kita nggak hasil desimal ya. Jadi ambil angkanya itu yang bulat. Jadi cari kalau untuk sales mix gitu kalian cari pembagi yang mana bisa dibagi untuk kedua produk yang hasilnya nanti bakal bulat ya. Hasil yang kecil tapi angkanya bulat ya. Jadi jangan hasilnya desimal. Semua angka bisa dibagi. Cuma kalau hasilnya yang
bulat itu kan kita harus cari pembagi yang pas. Nah, di sini pembaginya harus ini ya, harus sama ya. Kalau misalkan cookies dibagi 5, croffle juga harus dibagi 5. Kalau misalkan cookies dibagi 7, croffle juga harus dibagi 7. Jadi harus sama-sama, pembaginya harus sama ya. Tidak bisa beda-beda. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tahu untuk nilai sales mix-nya ya 7, untuk cookies, croffle 10. Karena ini udah angka terkecil nih, nggak bisa dibagi lagi. Ya. Oke. Berarti sekarang kita bisa masuk ke perhitungan untuk BEP-nya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, perhitungan untuk si BEP-nya. Nah, di sini formatnya seperti ini ya. Nih. Jadi bentuk formatnya seperti ini ya. Oke. Nah, yang pertama itu kita pengen cari untuk CM package-nya dulu. Dengan cara gimana? Dengan cara selling price per unit dikurangi dengan variable cost. Lalu nanti akan dapat CM per unit. CM itu apa sih? Contribution margin, ya. Lalu nanti kita akan kalikan dengan sales mix, nanti baru dapat si CM package. Nah, untuk cookies gimana? Untuk cookies, selling price-nya, kita bisa lihat untuk di informasi yang pertama. Produksi cookies dijual dengan harga 50.000 per box. Jadi, di sini untuk cookies berarti 50.000 ya. Jadi di sini mau selling price per unit atau selling price per box itu sama aja. Intinya harga jual untuk satu buah ya, untuk satu box atau untuk satu unit ya. Di sini untuk cookies 50.000 ya. Lalu untuk croffle dibilang dijual dengan harga 40% lebih tinggi dari cookies. Berarti harga cookies ya 50.000 nih kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 140%. Jadi dapat 70.000. Oke. Lalu kita di sini untuk selling price-nya untuk yang cookies kita perlu kurangin dengan variable cost per unitnya. Nah, tadi kita udah dapetin untuk variable cost si cookies berapa nih? Dapat 38.000 ya. Oke. Lalu untuk yang croffle berapa nih variable cost-nya? Tadi kita udah ngitung. Variable cost untuk croffle itu 56.000. Oke. Nah, berarti di sini kita udah bisa tahu untuk nilai CM per unitnya, yaitu dengan cara untuk yang cookies dulu ya. Berarti selling price dikurangi dengan variable cost-nya. Di sini dapat 12.000 ya. Lalu untuk yang croffle juga sama. Tinggal 70.000 dikurangi dengan 56.000 dapat 14.000. Lalu di sini untuk yang kita perlu kalikan juga, ya kita kan tadi udah dapat untuk CM per unitnya, sekarang kita kalikan dengan sales mix-nya. Nah, untuk sales mix tadi kita udah ngitung nih, untuk cookies berapa? Untuk cookies tadi angka sales mix-nya itu adalah 7, ya. Lalu untuk yang croffle itu berapa? Untuk yang croffle itu adalah 10, ya, 10. Nah, berarti di sini kita bisa dapetin untuk si ini ya, untuk CM package-nya dengan cara CM per unit kita kalikan dengan sales mix-nya. 7 nih untuk yang cookies, 12.000 dikali dengan 7 dapat 84.000. Ya. Lalu untuk yang croffle itu caranya gimana untuk CM package-nya? Dari 14.000 ya kita kalikan dengan 10 ya. Berarti di sini dapat 140.000. Nah, setelah itu kita totalin untuk dapetin total CM package-nya dengan cara 84.000 ditambah dengan 140.000. Nah, di sini berarti kita dapat untuk total CM package-nya adalah 224.000. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke perhitungan untuk BEP multiple product-nya atau sama aja seperti BEP package-nya. Nah, BEP multiple product itu dari total fixed expense dibagi dengan total CM package. Nah, total fixed expense-nya berapa? Tadi kita udah dapetin ya, total fixed expense-nya yaitu 178.525.000 ya. Berarti kita bisa langsung masukin aja. Lalu untuk total CM package-nya dari yang udah kita hitung tadi yang 224.000. Berarti di sini kita bisa dapetin untuk BEP multiple product-nya dari
178.525.000 dibagi dengan 224.000 ya. Berarti di sini dapat untuk BEP package-nya 796,9866. Kalian bulatin 4 angka di belakang koma ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke perhitungan untuk BEP in unitnya. Nah, perhitungannya gimana? Dari BEP package dikali dengan sales mix. Nah, untuk BEP package-nya dari mana nih? Nah, untuk cookies, ambil yang udah kita hitungnya 796,9866. Lalu untuk yang croffle berapa? Untuk yang croffle juga sama BEP package-nya. Ya, 796,986. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sales mix. Untuk cookies, nah kita sales mix-nya bisa langsung ambil aja dari yang perhitungan CM package-nya nih. Sales mix untuk cookies 7, lalu untuk croffle berapa? Untuk yang croffle 10. Ya. Nah, berarti dengan begini kita bisa tahu untuk BEP unitnya. Berarti untuk cookies, BEP package kita kalikan dengan sales mix-nya 7, dapat 5.578,91. Kalau untuk yang croffle berapa? Untuk yang croffle berarti tinggal BEP package dikali sama sales mix-nya 10. Dapat 7.969,87. Nah, untuk BPN unit ini ya, kita perlu bulatkan ke atas ya. Jadi kalian perlu istilahnya mau koma berapapun, mau misalkan 0,01,02, kalian tetap buletin ke atas ya karena unit. Kalau unit nggak mungkin kan koma kayak gitu. Misalkan 0,5 box kan nggak ada, 3,4 box kan nggak ada. Jadi hasilnya bulat. Jadi untuk yang cookies yang 5.578,91 ini kita buletin menjadi berapa? Menjadi 5.579 ya. Lalu untuk yang croffle berapa? Untuk yang croffle berarti jadi 7.970 ya. Oke. Nah, untuk BPN unitnya berarti yang ini ya teman-teman ya, kita pembulatan. Lalu sekarang kita menghitung untuk BPN rupiahnya. Ya, BPN in rupiah dari mana? Dari BPN in unit dikali dengan selling price per unitnya. Untuk yang cookies, nah BPN in unitnya kalian ambil angka yang sudah dibulatkan ya. Jangan hasil desimalnya. Jadi ambil angka yang sudah dibulatkan ya 5.579. Setelah itu kita kalikan dengan selling price per unitnya, ambil aja dari yang perhitungan di awal nih, yang 50.000. Dapat, ya kita bisa hitung nih, untuk BPN rupiahnya berarti tinggal BPN unit dikali dengan selling price-nya. Dapat 278.950.000. Ini untuk cookies. Nah, untuk yang croffle berapa? Untuk yang croffle berarti tinggal ambil yang BPN unitnya yang udah dibuletin ya, yang 7.970. Nah, itu kita kalikan dengan harga jualnya. Berapa? 70.000 ya. Berarti di sini kita bisa dapetin BEP in rupiahnya dari 7.970 kita kalikan dengan 70.000. Berarti dapat 557.900.000. Nah, untuk pembahasan soal 4 CVP Analysis sudah selesai. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya untuk menonton video mentoring dari untuk mata kuliah akuntansi manajemen 2-nya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Sukses untuk UAS-nya nanti. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.